kami lihat bersama. How to. What are the basics? Apa fungsi dan features? Okay? So, pertama gimana aksesnya? Ini ya Pak Simon ya. Ada Silakan. dua cara. Cara Ya. pertama, ketik notebooklm.google.com atau tanpa.com, dua-duanya akan kepada halaman yang sama. Dan kami akan lihat seperti apa. Ini Bu Lina tanya free ya Pak? Itu free. Free. Tetapi Ada kalau limit. ada limits. Dan seperti Bu Yula kena kemana? Wah, dia bikin banyak video. Ada batasan untuk hari ini. Besok ada lagi. No problem. Okay? Nah, ada cara yang lain. Kalau Anda punya Gmail, semua punya Gmail, right? Ya. Bisa kalau belum login. Dan di bagian kanan sampai samping profile, ada yang dots. Dan itu saya bisa klik ke bawah, and ternyata Notebook LM ada salah satu pilihan. Terintegrasi dengan Google ya. Betul, nah itu sangat menolong. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, ada persiapan ini. Oke? Hai teman-teman, pernah nggak sih teman-teman harus meringkas artikel yang super panjang atau mau menjelaskan isi artikel dalam bentuk video, infografis, mind map, atau slide, tapi waktunya mepet? Kesusahan editing? Tenang, aku ada solusinya. Alat AI yang keren banget, namanya Notebook LM, yang dapat mewujudkan itu semua. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan tunjukkan cara pakainya. Tonton sampai akhir ya. Pertama, buka notebooklm.google.com. Login pakai akun Google. Lalu klik No Notebook atau buat notebook baru untuk membuat notebook baru. Akan muncul pop-up untuk memasukkan sumber seperti ini. Kerennya, Notebook LM bisa membaca PDF, Google Docs, Google Slides, catatan teks, dan URL artikel. Tunggu sebentar, AI akan menganalisis sumbermu. Nah, ini sudah selesai dianalisis oleh AI. Ini hasilnya. Bagian kiri ini menunjukkan sumber yang digunakan. Kamu bisa menambah sumber lain loh, tidak hanya satu. Bagian sebelah kanan ini bernama Studio, tempat di mana kita bisa menghasilkan konten dari sebuah sumber yang sudah kita berikan. Nah, bagian tengah ini merupakan hasil analisis AI dari sumber yang telah kita upload sebelumnya. Tidak hanya itu loh, kita bisa ngobrol sama AI terlebih dahulu supaya hasil konten sesuai dengan keinginan kita. Contohnya pertanyaan seperti ini. Ringkas halaman ini jadi 5 poin. Apa ide utama dokumen ini? Notebook LM akan menjawab berdasarkan isi dokumen yang telah diupload. Untuk membuat sebuah konten, silakan pilih bagian studio di sebelah kanan. Menariknya, Notebook LM memiliki beberapa fitur yang dapat membantumu loh. Mau tahu apa saja fiturnya? Aku jelasin satu persatu ya. Tunggu part selanjutnya. Sudah. Ya. Oke. Segampang itu, dan dari video itu dibikin dengan Notebook LM. Ya, untuk kita. Alright. And itu bagian daripada Bank AI yang salah satu komunitas yang bersama memakai AI, dan ternyata mereka juga sedang belajar tentang Notebook LM. So, ini tampilan halaman pertama, and klik. Coba, jelas now, coba. Daripada itu akan ada Create new. hasil ini. Now, create new. Nah, orang ini kalau lihat, dan saya sangat tertarik, sudah bikin berapa banyak. Satu yang judul Untitled, belum ada judul. Tapi ada satu yang terkait dengan rapat kerja sabda. Nanti saya kembali kepada itu. Ada AI dan siklus hidup Alkitab. Ada gembala Bethlehem dan makna Natal. Pembelajaran Itu semua yang sudah pernah dibuat ya. Ini beberapa daripada account ini. So, and ada banyak lagi. Ya, Yang create new. penting, create new. Kalau create new, ini yang muncul. Bahan sumber, cari bahan. So, itu akan mata, you punya bahan web, bisa research, atau yang paling penting di bagian drop your files. Taruh, tunggu, download files di sini. Tunggu, itu upload. Oh, so good, because ini bilang upload. Okay. Nah, saya bilang download, karena itu upload. Alright. Yang penting, saya bisa kalau punya Google Drive, langsung klik ke Google Drive untuk file-file itu. Kalau saya mau just copy text, saya bisa dari catatan. Yang penting, dataku di sini. My data, my content. Daripada itu, Ya, bisa tambah sebanyak-banyaknya. saya bisa cari di website
Misalnya ada 3 artikel daripada Sabda kemarin yang saya baca. Ya. Bagus sekali, saya sangat mau itu masuk. And saya bisa bikin research. And research itu sesuatu yang bisa sangat dalam atau cepat. Oke? Tapi saya sarankan bahan-bahannya kalau bisa yang bagus, bermutu, jangan asal taruh gitu ya. Ya. Kalau itu barangnya nggak bermutu, source-nya nggak bermutu, nanti hasilnya juga jadi nggak bermutu. Atau terlalu banyak. Kalau saya Ya. punya sedikit dari segalanya, itu tidak akan fokus dengan sebaik. Jadi jangan sembarangan. Ya. So, kiri seperti saya bilang ada 3 bagian. Kiri ada sources. Ini sudah ada beberapa sources. Seperti saya bilang, langkah pertama dasar, tambah resources. Resources daripada Google Drive, daripada URLs, dari manapun. Yang penting resources. Yang bagian tengah ada chat. Saya bisa ngobrol dengan resources ini. And then bagian kanan ada studio. Studio itu tempat untuk outputs, results. Dan lihat bersama akan sebentar tentang audio podcast, slide decks, infographics. Ada sekarang 8 jenis media yang Anda bisa bikin. So, ini contoh. Kita lihat panduan mengajar makna Paskah bagi pelayanan anak dan keluarga. Ada articles dan ada bahan dan PDF daripada Banyak. kita. Banyak. Ada chat sampai diskusi. Sumber-sumber ini menegaskan bahwa seluruh elemen dalam Paskah pertama adalah bayangan dari penebusan yang dilakukan Yesus di Perjanjian Baru. Korban penggantian dan seterusnya ini bagian dari hasil. Oke? Dan di studio, ternyata sudah bikin, misalnya, kisah Paskah seorang raja dan seorang hakim. Dan mereka sudah bikin infografis, kabar gembira, dan seterusnya. Ada video, Paskah, makna sejati para anak, dan Paskah, kisah dan iman anak. Semua ini dibikin dalam studio, bisa berdasar chat, mendalami bahan, and ini adalah bahannya. Oke? Jadi yang paling kanan itu mengolah semua bahan untuk bentuk-bentuk atau format yang macam-macam ya. Mereka tidak pakai kata output atau hasil, tapi studio. Berdasar bahan, saya bisa pakai infografis, slide deck, flashcards, quiz, mind map, audio overview. Oke? Ya, tadi Pak Jess juga tanya, jika terlanjur menginput data yang kurang baik, apakah bisa diedit? Bisa Pak, tinggal di-uncheck aja. Sini ada check. Ya. So, saya bisa secara default, saya akan select semuanya. Tapi misalnya, saya hanya mau fokus kepada 2. Saya unklik semua, dan Ya. saya klik hanya kepada itu. Misalnya ada artikel bagus, dan saya mau bikin infografis hanya berdasar 2 artikel ini. Ya. Saya bisa itu. Saya juga bisa tahu catatan diri sendiri. Saya bisa daripada diskusi di chat atau di tempat Jadi lain, bahan baru. convert to source. Ya. Seperti yang ada sini, Yang ada di tengah bisa jadi saya source. bisa save notes, saya bisa simpan, tapi saya bisa juga convert to source. Nah, ini satu trik yang sangat bagus. Hasil sekarang ada bagian dari source. Ini contoh daripada satu mind map. Media belajar dari Notebook LM. Nah, mind map ada fondasi atau akarnya. Bicara kepada anak. Tentang Terus, Jumat Agung. ya. Dan akan ada Yes. cabangnya yang besar. Makna teologis, strategi penyampaian, metode kreatif di sekolah minggu, perencanaan. Dan khususnya di bawah makna teologis ada konsep poin-poin dosa, kecil lagi. kematian Yesus, kebangkitan Kristus. Dan untuk kematian Yesus, Ada Yesus sempurna. sub-subnya lagi. Dan kau lihat, ini hanya satu down di satu cabang kecil daripada satu. And so ini mind map. Bagus sekali. Saya bisa bikin infografis. And buat infografis, dan ini satu trik yang penting. Saya kembali kepada sini. Kau lihat semua di studio, di samping kanannya, ada satu pensil. Seperti edit. Ya, Nah. fungsi edit. Ini yang terjadi, itu mengcustomize. Ya. Saya bisa infografis tanpa itu. Tapi kalau saya mau mengganti bahasanya, kalau saya mau itu tidak hanya landscape, tapi portrait atau square. Square lebih gampang lebih di-share di custom. social media. Kalau enggak berarti defaultnya ya. Dan saya bisa punya detail. Saya bisa even mengubah style. Dan di sini saya bisa daripada warna atau saya buat infografis. So ingat fokus.
Saya di prompts ini, saya bisa mengfokuskan. So, ini buat infografis tentang kisah Paskah dari Matius 28. Gunakan penggambaran tokoh-tokoh yang konsisten untuk menggambarkan cerita ini. Gunakan style children's storybook yang penuh warna. Wah, bagus sekali.